pagi hari ini saya kasih tema khotbah saya sama seperti judul lagu hari ini, You Are My Hiding Place. Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya rindu kita buka sama-sama di 1 Samuel. Nanti saya sudah buat PPT-nya dari beberapa ayat aja yang akan kita baca. Kemudian ada yang beberapa kata yang saya highlight. Ya, nah saya mau kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Ya memang nggak diceritakan panjang lebar di 1 Samuel ini, mungkin cuma diceritakan di 1 Samuel pasal 1 cuma satu pasal. Kemudian pasal kedua cuma sedikit aja, itu tentang doa atau puji-pujian daripada Hana. Ya. Dan hari ini kenapa saya kasih tema You Are My Hiding Place? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kita ikuti sepanjang bulan ini. Tema bulanan kita bulan ini adalah apa? Knowing God More. Ya. Saya rindu buat setiap kita mengenal bahwa ada seorang pribadi yang di mana kita bisa berlari untuk itu menjadi tempat perlindungan kita, untuk menjadi tempat persembunyian kita. Amin. Nah, kita lihat dulu di 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang pertama, nggak usah dibaca semua, nanti itu ada ayatnya. Saya rindu cerita sedikit aja. Saya bisa katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua ceritanya ini. Samuel buat saya itu adalah juga bayi mujizat. Sama seperti Abraham dan Sarah ketika melahirkan Ishak. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena Hana selama bertahun-tahun ketika dia datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah, dia berdoa, dia rindu untuk mendapatkan, minta anak, untuk mendapatkan buah hati. Ya. Dan kita tahu setiap kali Hana bersama dengan suaminya Elkana, bersama dengan istri yang berikutnya daripada Elkana, si Penina itu, bersama dengan anak-anak daripada Penina. Saya tidak tahu jumlah anak Penina berapa, nggak ditulis. Tapi ketika saya lihat di firman Tuhan dikatakan semua anak laki-laki dan semua anak perempuan. Jadi bisa saya bayangkan lebih dari 2. Kalau ngomong semua sudah ada laki-laki dan perempuan, pasti lebih dari 2. Artinya banyak. Ya, dan setiap kali mereka datang ke bait Allah setiap tahun, firman Tuhan katakan loh, dari tahun ke tahun mereka merayakan itu di bait Allah. Ya, dan setiap kali mereka merayakan di bait Allah, si Penina ini selalu istilahnya mengejek, menghina daripada si Hana. Ya, karena apa? Karena tidak punya anak. Ya, bagi saya ketika kalau misalnya saya renungkan diri saya posisikan diri saya Hana. Ya, ketika saya dihina, diejek oleh Penina. Sakit enggak Bapak Ibu Saudara kalau dihina, diejek? Ada yang merasa dihina gitu, oh puji Tuhan, ada? Pasti rohani sekali itu, hidupnya pasti dekat sekali sama Tuhan gitu kan. Pasti paling enggak merasakan perasaan yang enggak enak, perasaan kecewa dan lain sebagainya. Ya, bahkan tadi saya katakan, saya highlight beberapa, itu dikatakan Hana itu sakit hati. Hana itu putus asa. Ya. Tetapi di tengah-tengah keputusasaannya itu, di tengah-tengah kemandulannya dia itu, dia masih tetap datang setiap tahunnya, dia enggak ngambek loh sama Tuhan. Dia enggak kecewa loh sama Tuhan. Dia tetap ke bait Allah dan dia berdoa berseru-seru. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doanya. Dan yang seperti saya katakan tadi, lahirlah Samuel. Anak mujizat itu, bayi mujizat itu. Amin. Nah, saya mau lihat dulu apa yang dapat kita pelajari dari kisah Hana ini. Bisa ditampilkan PPT-nya dari beberapa ayat aja. Poin saya yang pertama yang mau saya katakan bagi setiap kita, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Hana ini? Tuhan adalah tempat persembunyian atau perlindungan bagi setiap kita. Amin. Ya, Tuhan adalah tempat persembunyian ataupun perlindungan bagi setiap kita. Bisa ditampilkan ayatnya? 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7, 10 dan 16. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ada beberapa kata yang saya highlight itu. Ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian saja, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu, ya dikatakan selalu menyakiti hatinya. Ya,
Jadi setiap tahun, coba kalau Bapak Ibu Saudara sekarang datang beribadah di tempat ini, tiba-tiba ada yang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Minggu depan datang lagi enggak ibadah di tempat ini? Saya berharap enggak ada ya, yang nyakiti enggak ada. Kalau yang merasa tersakiti ya butuh Tuhan, tempat persembunyian, tempat perlindungan. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Nah, selalu ayat berapa tadi? Ayat 6 ya. Selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari tahun ke tahun. Polanya selalu sama. Selalu disakiti oleh Penina. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ya, disakiti lagi hatinya. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kemudian ayat berapa? 10 dan 16. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 16. Ini ceritanya ketika ini ya Hana ini dianggap seperti dia ini kayak orang mabuk, tapi dia ngomong seperti ini. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Sekali lagi, ya, Hana mengalami sakit hati. Ya, mungkin itu sudah apa ya? Sudah mendarah daging setiap kali dia datang ke rumah Tuhan. Sampai dia, ya itu tadi, mengalami kecemasan. Ya. Bagi saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di saat Hana, ya, ketika dia benar-benar mengalami kemandulan, dia dihina, diejek, disakiti sedemikian rupa. Sampai dia mengalami sakit hati, dia putus asa. Tapi firman Tuhan tadi katakan dari tahun ke tahun dia tetap datang ke bait Allah. Dan dia berdoa. Dia enggak ngambek, dia enggak kecewa. Hana bisa menyingkapi keadaan itu dengan baik. Ya, dia tidak marah, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak ngomel. Ya, dan saya tahu juga Hana tidak putus pengharapan. Kenapa? Dikatakan dia dari tahun ke tahun dan dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Poin saya yang pertama bagi setiap kita tadi saya katakan, Tuhan adalah tempat persembunyian bagi setiap kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Ketika kita sebagai orang percaya, mengalami kemandulan, mengalami titik buntu. Ketika kita tidak tahu harus menghadapi apa. Di dalam persoalan hidup kita, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin sudah, saya nggak ngomong mandul ini ya, dalam tanda petik. Ya, kemandulan mengalami ujungnya buntu, putus asa. Nggak ada pengharapan. Tetaplah datang ke hadirat Tuhan. Amin. Karena ada seorang pribadi yang peduli dengan Anda. Ada Tuhan yang peduli dengan kita. Tuhan yang selalu memegang kendali kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut. Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara nggak usah panik, nggak usah gelisah. Bagi saya tadi saya sempat katakan mungkin wajar kalau Hana dia merasa kecewa, apa wajar. Mungkin kejadian ini terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan. Tuhan, aku mengalami seperti ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, pekerjaanku Tuhan. Mungkin kau sudah benar-benar blank, nggak tahu. Ada seorang pribadi, Tuhan Yesus, yang peduli dengan Anda. Datang di dalam hadiratnya. Ya. Bagi saya bukan masalah datang ke hadirat Tuhannya sih. Tapi Bapak Ibu Saudara, bisa lihat ketika Hana datang ke bait Allah. Bukan karena bait Allahnya buat saya. Tapi ada pribadi Tuhan yang mau menjawab doa. Ada Tuhan yang mau menjawab dari Hana ketika dia berseru. Tuhan mau menjawab. Ya. Kadang mungkin kita sering bertanya-tanya dalam kehidupan setiap kita. Kadang kita tidak mengerti. Kenapa ini semuanya terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau katakan sekali lagi. Tetaplah percaya Dia yang memegang kendali hidup kita. Dia Allah yang peduli dengan setiap kita. Teruslah datang ke hadirat Tuhan. Karena Dia adalah tempat perlindungan, Dia adalah tempat persembunyian dengan kita. Amin.
Bukan masalah tempatnya, bukan. Tetapi ada pribadinya yang seperti saya katakan tadi. Ketika engkau datang, ada pribadi Allah yang selalu peduli dengan engkau. Ya. Saya teringat pada waktu saya masih anak-anak, waktu remaja. Kalau mungkin sekarang mungkin sudah enggak. Mungkin sudah mulai enggak ada ya, atau enggak kelihatan, saya enggak tahu. Ya. Kalau dulu masih zamannya sekolah, atau masih kita ini kalau zaman dulu itu sering terjadi perkelahian ya, antar geng tawuran gitu. Yang nggak ngerti tawuran, bahasa Indonesianya saya juga nggak tahu apa gitu ya. Pokoknya berkelahi grup-grupan gitu ya. Nah biasanya kalau yang seperti itu, misalnya biasanya yang kalah, yang merasa tersakiti nangis. Biasanya setahu saya ya, ngomongnya, lihatin ya nanti ya, tak bilang no papaku, lihatin gitu. Ya, begitu pulang ke rumah dia cerita sama papanya. Aku tadi habis bertengkar ini. Ya, ketika dia cerita sama papanya, dia merasakan ketenangan ketika dia cerita ada seorang papa yang selalu peduli dengan dia. Ada seorang papa yang selalu melindungi dia. Ya. Buat saya bisa katakan seperti ini, ketika kita sekarang sama menghadapi situasi yang mungkin kita nggak tahu jalan buntu dan lain sebagainya, datang ke hadirat Tuhan karena di situ ada Tuhan. Di situ ada Tuhan yang peduli dengan Anda. Amin. Mungkin kita nggak tahu, Tuhan kenapa ini kok izinkan terjadi. Nggak usah engkau kecewa, nggak usah engkau khawatir. Ya, bahkan firman Tuhan, kalau tadi firman Tuhan katakan Tuhan itu yang menutup kandungan daripada Hana. Tapi akhirnya Tuhan juga yang membuka kandungan itu. Sehingga lahirlah Hana. Yang terjadi di dalam kehidupan kita, ayo lari kepada Bapa kita. Kita bisa bersembunyi. Ya, kita bisa bersembunyi di dalam dekapannya. Dan di situ kita merasa tenang. Di situ kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Ada Tuhan yang selalu membela kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan izinkan hari ini ketika kita mengenal Allah. Dia bukan Allah yang jahat. Dia Allah yang peduli dengan Anda. Dia Allah yang sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya tulis ini di sini, ada PPT-nya bisa ditampilkan. Kondisi yang terjepit ataupun terdesak di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin itu adalah saat terburuk bagi kita. Tapi itu adalah saat terbaik bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Amin. Ya. Mungkin engkau nggak tahu yang seperti saya katakan tadi. Aku sudah nggak bisa apa-apa. Sakit ini mungkin sudah nggak bisa disembuhkan. Tetapi ketika engkau datang di dalam hadirat Tuhan, engkau ngomong dengan seorang pribadi yang di situ, Tuhan Yesus namanya. Ketika dia mau peduli dengan Anda, ketika dia punya belas kasihan itu, saya percaya Tuhan pasti akan menjawab doa Anda. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, saya tidak tahu itu. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, datang ke hadirat Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tenang. Ada seorang papa, ada seorang ayah yang selalu siap untuk mendampingi engkau. Untuk memberikan kasih sayang di dalam hidupmu. Amin. Ya. Walaupun kondisinya gak memungkinkan sekalipun, saya percaya kuasa Allah masih sanggup dinyatakan. Justru bagi kita mungkin itu saat-saat yang paling buruk. Tapi itu saat terbaik Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya bagi setiap kita. Amin. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Itu ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak. Artinya saya mau katakan ini, ketika engkau tahu ada seorang pribadi yang tadi Tuhan itu yang menjadi tempat persembunyian kita, tempat pelindung kita. Engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena ada Bapa yang selalu mengangkat engkau. Ada Bapa yang selalu menolong engkau. Amin. Yang berikutnya, ini memang enggak saya baca ya pasal yang kedua, tapi ada pasal 1 ayat yang ke-19 dan 27 aja. Saya baca dulu. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama.
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa? Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingat kepadanya. Amin. Ya. Saya mau ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Ingat kata-kata ini. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada kita sama seperti Tuhan ingat kepada Hana. Amin. Ayat yang ke-27. Untuk mendapat anak ini, aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Ya. Tuhan memberikan. Ya. Ketika Tuhan mulai ingat, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Ya. Memang saya bisa rasakan ketika Hana selama bertahun-tahun dia mengalami kemandulan. Sampai akhirnya dia bisa punya anak. Saya tidak tahu selama berapa tahun, nggak disebutkan. Ya. Tapi saya bisa rasakan ketika dia mulai menunggu dan dihina, diejek, tersakiti. Itu adalah masa-masa yang gak enak. Artinya sama ketika kita menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, masa penantian itu adalah masa-masa yang gak enak bagi setiap kita. Benar gak? Ya. Atau contoh ya, di sini kan sudah banyak yang sudah menikah. Ya, misalnya dulu ya, kalau pria sama wanita tentunya. Kalau yang wanita dijanjiin, ya nanti aku akan menikah sama kamu tahun depan. Tiba-tiba tahun depannya nggak dinikahi. Ngomong lagi tahun depannya, iya pasti kamu tak nikahin tahun depan. Tahun depannya lagi nggak nikah gitu. Ditagih lagi, kapan kamu ini serius tak sama aku? Kamu ini cinta sama aku? Iya cinta aku sama kamu. Tahun depan pasti kita menikah. Tahun depan nggak nikah lagi. Diputus nggak? Nggak ada yang gitu ya, di sini nggak ada ya. Saya percaya pasti nggak mau yang wanita kalau digitukan terus. Apalagi 10 tahun gitu, iya ya pasti tak nikahi. Sudah 10 tahun yang lalu. Kalau ada yang wanita seperti itu, berbahagialah yang punya suaminya itu tadi. Ini sabar banget gitu. Kasih setia Tuhan nggak pernah habis dalam hidupnya. Ya. Memang ketika masa-masa penantian itu nggak enak. Tapi lihat, ketika Hana, ya. Ketika Hana dia mengalami kemenangan itu, ya, buat saya sih gini sih, ketika kalau memang kita bisa menunggu sesuatu yang pasti, itu enak. Tapi ketika sesuatu yang nggak pasti itu pasti membosankan, ya kan? Kalau tadi saya ngomong kasih contoh, ya menikah tahun depan tanggal ini sudah direncanakan, itu seneng kita nggak sabar kapan ya sampai ke situ, benar nggak? Ya, tapi kalau nggak pasti nggak enak, ya. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunggu janji Allah, kita harus menunggu janji Allah dengan penuh sukacita. Amin. Ketika kita menunggu janji Allah, kita harus menunggunya dengan sukacita, bukan dengan rasa khawatir, ragu. Benar tak Tuhan akan terjadi dalam hidupku? Sukacita aja, bersyukur aja. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Saya baca aja ya ini ya, Mazmur 12. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dipurnirikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, dikatakan janji Tuhan itu seperti perak yang teruji. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, perak itu digunakan sebagai cermin. Sebagai kaca. Ya, oleh karena itu kalau digunakan sebagai cermin, otomatis harus berkilau. Harus kinclong. Nggak boleh kotor, enggak boleh keruh. Ya, sama janji Tuhan itu murni bagi setiap kita. Dan saya mau ingatkan ketika Bapak Ibu Saudara menantikan janji Tuhan. Ya, masa depan kita itu seterang janji Allah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu dengan sukacita aja. Ya, dan di dalam masa penantian atau masa penunggu kita itu, saya tulis juga di titik inilah kualitas iman kita ini diuji. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita percaya kepadanya. Amin. Justru di masa-masa penantian ini, iman kita itu diuji apakah kita ini benar-benar mengenal Allah kita. Dan saya percaya ketika kita mengenal Allah kita pasti percaya janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Karena Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Amin. Ada satu cerita, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di stasiun Shibuya Jepang itu ada patungnya siapa? Hachiko. Ya.
Kita sudah tahu semua ceritanya. Dia dengan setia menunggu. Ya, setiap pagi dia antar majikannya, ya Profesor Hide Saburo itu berangkat kerja dia antarkan. Ya, sorenya si Hachiko ini kembali menunggu si profesor itu pulang. Ya, dan sampai satu hari, ya, dia tunggu majikannya nggak pulang. Dan dia tunggu itu selama 9 tahun sampai akhirnya dia meninggal itu 1925. Ya. Dia dengan setia menunggu. Ya. Dan saya mau katakan bagi setiap kita, kalau dia Tuhan yang peduli dengan setiap kita, kita juga harus setia menunggu janji Allah digenapi dalam hidup kita. Dan kita harus dengan sukacita melakukannya. Engkau gak perlu ragu, engkau gak perlu khawatir. Ya. Dan tentunya bagian yang paling kita sukai, ya, ketika masa penungguan kita sudah selesai, masa penantian kita sudah selesai, janji Allah digenapi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu kan yang kita seneng kan? Ketika kita terima janji Tuhan, wah puji Tuhan. Amin. Ya, justru di situ saya katakan ketika di masa-masa penantian, iman kita harus benar teguh kepada janji Tuhan. Ya. Dan justru di fase-fase inilah kita bisa mengenal bahwa Allah itu adalah tempat persembunyian. Dia adalah Allah yang selalu peduli dengan setiap kita. Kita harus setia berjalan sampai janjinya digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu, kalau kembali di 1 Samuel, pasalnya yang kedua, perikopnya dikatakan puji-pujian Hana. Dan ini yang mau saya katakan bagi setiap kita, ketika kita mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita, maka akan keluar nyanyian-nyanyian baru dari mulut kita. Maka akan keluar nyanyian-nyanyian kemenangan. Akan keluar nyanyian-nyanyian sukacita yang kita bisa tunjukkan itu kepada dunia. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini, izinkan firman ini melekat di dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, datang di dalam hadiratnya. Ada seorang pribadi yang menunggu kita. Ada seorang pribadi yang dengan setia, dia peduli dengan kehidupan setiap kita. Dan ketika engkau tetap berjalan bersama dengan dia, nantikan, firman Tuhan tadi katakan, Tuhan ingat. Ya, Tuhan mengingat. Saya percaya Tuhan sama seperti ketika Tuhan mengingat Hana. Tuhan juga akan mengingat kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan di situ akan keluar puji-pujian dari mulut kita, sorak kemenangan bagi Tuhan kita. Dan kita nyatakan itu kepada dunia. Dan di situ bisa saya katakan, kita tahu ketika kita semakin kita ini percayakan janji Allah, kita ini semakin mengenal Dia. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah berbohong bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara.